Hai, tahu nggak sih? Ada yang baru loh dari Benings Indonesia. Betul banget, ini dia solusi aman skincarean untuk para ibu hamil dan menyusui paketan dasar Mothers Edition dari Benings Indonesia. Apa sih keunggulan dari paketan dasar Mothers Edition ini? Paketan dasar Mothers Edition dibuat dari 100% bahan alami yang aman dipakai oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Selain itu, kandungannya cocok banget untuk kulit wajah yang sensitif dan juga tidak membuat iritasi ataupun ketergantungan. Betul, 1000 betul. Jadi para ibu hamil dan kalian yang punya kulit sensitif tetap bisa nutrisi kulit wajah kalian dengan tampil glowing tanpa perlu khawatir, guys. Cara dapetinnya gampang banget. Kalian bisa langsung beli melalui mitra-mitra Benings Indonesia terdekat di kota kalian. Wah, gampang banget. Nggak sabar. Benings Indonesia. Jadi kupu-kupu malam jabluk-jabluk menengah ke bawah lah gitu ya. Sama laki? Emberan. Hati-hati kamu jadi sapi perahannya laki-laki gitu. Jadi aku berpikir kita kan ibaratnya kan kue putu. Apa itu? Sodok belakang keluar dari depan. Mau turun apa mau celurit? Oh enggak, aku mau turun aja. Ya udah dari Kuningan ke Taman Lawang aku jalan kaki dengan mata-mata berair gitu. Oh, Kalau di bawah tuh namanya makan laki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa minumnya es teler. Belinya sama Mpok Sonja. Ini kita Mirza nih bagi-bagi THR untuk semua kru Opera. Oke. Wah, gue dijebak ya. Oke. Baik. Berapa orang sih? Ya ampun. Nanti gue kasih ya THR ya. Oke. Anjay. Oke, ini yang penting banget ya. Karena banyaknya permintaan dari penonton Opera Entertainment. Jadi di bulan Ramadan ini program A Night with Nikita akan tetap tayang. Tetapi dengan narasumber dari berbagai profesi yang lebih inspiratif. Pastinya kalian juga udah familiar banget dengan tempat yang gue dudukin sekarang. Yes, ini adalah tempat di mana anak-anak kumpul Jakarta Selatan yang pada mau hangout, mau cuman dengerin musik, mau cuman makan aja atau apapun itu, kalian bisa banget datang ke sini. Ini namanya The Garrison Place. Ya, bentar lagi juga bakal ganti lagi namanya ribet. Tapi dari Opera Entertainment juga nggak bakalan lupa untuk selalu bagi-bagi hadiah. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal nonton aja dari awal sampai akhir tayangan di Opera Entertainment. Akan kalian temukan jawabannya. Pertanyaannya, makanya harus ditonton terus Opera Entertainment di semua program yang ada di sini. Oke, kalau begitu nggak usah lama-lama lagi, kita panggil aja narasumber yang hari ini akan nemenin A Night with Nikita. Hai. Selamat malam. Manggilnya apa nih? Madam boleh. Madam. Oh kayak Devi aku juga dong. boleh. Madam Devi. Madam Iya. Devi mau pakai masker atau mau buka? Kalau buka kejelitur. Ya nggak apa-apa lah. Om Pimpalim gambreng Oh. loh. Ongkong ya? Ember. Oh, dia nggak mau buka aja Nggak lah, apa-apa, Madam. nggak Madam apa-apa udah ya. vaksin kan? Udah. Udah berapa kali? 2 kali. Oke. Tuh. Itu dia. Oh ya, Iya. biasanya familiarnya orang kalau manggil itu apa? Keseharian sih Devi. Devi, oke, Tapi baik. berhubung kita di Sanggar Seroja jadi disebutnya Madam Seroja. Oke, berarti Madam Seroja aja Iya. ya. Oke. Madam Seroja ini kan Dika boleh diangkat dikit Kak? Oke, boleh.
Madam Seroza ini umurnya berapa? 51. 51. Iya. Tapi udah kelihatan tua ya. Emberan, emang udah tubir. Udah Emang udah tubir, tubles ya? gue ember. Iya. Pekerjaan sehari-hari apa? Pekerjaan sehari-hari sekarang semenjak ada COVID, kita buat kue aja deh. Kue apa tuh? Kue bolu, kayak kue klaper tart, kue bikin lapis, sendiri? bikin sendiri. Terus dijual-jualin ke Dijual-jualin kemana? online. Gimana penjualannya di masa COVID tapi yang sudah berakhir ini? Ya lumayan sih, asal dapur ngebul aja. Oke. Ya. Madam, katanya tim dari Opera Entertainment katanya Madam ini ngefans ya sama aku. Emberan, Kenapa ngefans sama aku? superwoman, Oh, gimana tuh? ngablak gitu. Terus Ya udah, suka aja. apa yang Madam lihat dari seorang Nikita Mirzani? Kuat, tangguh, sabar, ngablaknya itu. Oh. Ini ngomong-ngomong bibir disuntik atau dia Hah? sampai tebelah banget gitu? Enggak, memang aslinya pecah cermek kata orang bilang Masa? ya. Bener. Biasanya kan suka disuntik-suntik gitu. Tintus, memang aslinya seperti ini. Emang asli udah begitu? Iya, kalau tai lalat emang aku tato, niru Nikita Mirzani tuh. Oh iya, ada tatonya. Ember ditato. Tusuk-tusuk. Sama ya kayak aku. Iya. Rambut juga sama kayak aku. Tapi Iya. kalau aku udah dihitemin kan ada sinetron baru kan. Mm-mm. Kenapa sih kok sampai sesuka itu sama aku? Suka kan banyak aja. artis yang lain. Enggak suka yang aja. lebih baik. Yang nggak pernah bikin ribut. Yang nggak bikin huru hara. Ya justru sukanya karena ngablaknya itu, karena ributnya itu, suka aja udah. Oh. Nggak boleh suka. Boleh dong, Boleh Madam. kan? Boleh dong, Madam. Boleh. Nah, katanya Madam juga pernah kerja sebagai perias wanita malam atau terapis di klub-klub gitu. Itu Iya. gimana ceritanya? Ceritanya kan berhenti nyebong, Oke. berhenti nyebong karena udah tuir ya. Terus ada temen ngajak, mendingan kita make upin di anak-anak klub yuk gitu. Ya aku coba ya udah, akhirnya cocok, dipegang sama satu agents, ya udah. Akhirnya berlanjut. Enggak berlanjut. Tahun berapa itu? Tahun 2000-an ya udah megang ya. Sampai tahun? Pas COVID pertama, Berarti langsung di-cut, tidak ada 11 tahun? pemberitahuan, iya. 11 tahun dong jadi Iya. perias kupu-kupu malam. Emberan. Madam ini taruh aja. Oh iya. Berarti udah 11 tahun. Oke. Dari situ penghasilannya yang didapat berapa? Boleh ceritain ya? Boleh. Pokoknya sih nggak besar, cuman kita mengharapkan tip topnya dari anak-anak gitu. Anak-anak yang iba sama mamaannya, ya dia kalau lagi cucok ya dikasih lebih lah buat mamaannya. Gitu. Biasanya dalam satu malam bisa dapat berapa? Gajinya itu per hari, per minggu, per bulan? 2 minggu sekali. Per minggu. 2 minggu sekali kita dapat dari agent sebesar 800.000. Jadi kan kalau digabungin kan 1.600.000 ya, itu gaji pokoknya ya. Cuman itu aja. Jadi kalau untuk kesehariannya kita mengandalkan dari anak-anak. Anak-anak. Iya. Biasanya anak-anak paling besar ngasih berapa tiap 2 minggu sekali? Enggak 2 minggu sekali, per hari dia Per hari? ngasih. Ya. Oh berapa tuh? Ada yang satu orang 50.000, ada yang 20.000, tapi aku terima Tapi aja. ditabung ya Mak ya, jadinya Iya, banyak ya. iya. Oke, nah ada liburnya nggak sih Mak kalau kerja di klub jadi perias cabe-cabean? Enggak ada libur. Jadi 2 minggu itu nonstop. Non-stop. Libur juga ada sih sebenarnya, kecuali kalau anak-anak itu main massal. Apa itu main massal? Main massal. Oh, main massal. Iya, menstruasi massal termasuk aku gitu. Jadi mamanya mens, anak-anaknya juga mesti mens. Jadi ada liburnya. Jadi libur kalau iya. kayak gitu. Oh oke. Kenapa berhenti jadi perias Mak? Semenjak Covid. Gara-gara COVID Iya, aja? Covid katanya mau ditutup. Ya udah, Di mana klubnya? boleh disebut. Boleh. Pertama di Iya, Ah. terus yang terakhir Ini tutup semua ini? tutup, katanya kabarnya tutup. Oh, oke. Nah, selain jadi perias wanita malam, Madam pernah terjun menjadi pekerja malam juga atau enggak? Pastinya. Di mana, Mak? Pertama di Kampung Duri. Memang Kampung Duri kan kawasan padat terkumus Asia Tenggara ya. Kebetulan aku memang tinggal di sana ya. Jadi Se-Asia Tenggara itu udah iya paling... bener terkumus Oke. loh, terkumus Asia Tenggara. Jadi ya jadi kupu-kupu malam jabluk-jabluk menengah ke bawah lah gitu ya. Sama laki? Emberan. Ada yang mau, Mak? Tetep mawar. Berapa biasanya di Beong?
Zaman dulu tahun 80-an ya. Oh dari 80 mah udah. Iya, kelas 3 SMP aku tuh udah kenal dunia malam. Jadi malamnya aku dandan gitu ya. Jadi besoknya aku sekolah walaupun dengan ngantuk-ngantuknya gitu. Badung banget. Bandung. Oh, wow. Oh udah nikah? Belum. Sama sekali? Nikah sama siapa nih? Lekong Pewong? Sama Lekong? Enggak. Sama Pewong? Enggak. Jadi belum pernah merasakan Belum. rumah tangga? Belum. Kalau sama Lekong mungkin aku didekongin sama bapak aku kali ya. Kenapa emang? Jadi gini, aku merasa kalau ada yang suka sama akunya nggak mau. Aku suka sama Lekong itu, Lekong Dianya itunya nggak nggak mau. Didekongin kali ya, digantung waris ya bapak aku ya. Emang kenapa? Kok sampai didekongin sama bapak sendiri? Soalnya bapakku pernah berpesan, hati-hati kamu jadi sapi perahannya laki-laki gitu. Jadi aku berpikir, iya bener didekongin deh ini mah deh kayaknya deh. Tapi masih perjaka nggak, Mak? Aku, Udah enggak lah. ya pastinya. Kita pasti walaupun nggak suka sama Pewong, ceretet sih pasti deh. Catet gitu ya, udah pasti. Oh, udah pernah. Iya, kita kan ibaratnya kan kue putu. Apa itu? Sodok belakang keluar dari depan. Ember kan, Cin? Oh, iya, Bener iya. kan? Berarti Mak belum pernah punya anak dong? Anak dari mana? Yang Dari nggak tahu punggung. siapa tahu ada yang Mak buntingin kan anak orang cewek. Ya Allah tolong, masa mesti dibuntingin anak orang? Enggak Enggak. lah, enggak bisa. Kalau sama Pewong tuh kayaknya enggak. Mak emang udah, Madam nih memang udah pewong seutuhnya, Iya, jadi nggak bisa sama iya, pewong enggak ya? bisa. Oh, I see. Pernah deket sama cewek tapi? Lestiano pernah deket. Pernah. Heeh. Terus? Jadi aku main ke klub tempat-tempat LGBT gitu ya, tempat klub gay, campur lah, buci apa ada di situ. Aku dandan. Ini tuh tiap hari ada perempuan ngeliatin, rambutnya panjang, cantik, ngedeketin temen aku. Tapi Mak udah kayak perempuan. Dandan, udah masih nyebong kan, itu di Taman Lawang kan, jadi kita bisa singgah ke sana. Ini ngedeketin. Pas suatu hari dia nanya sama teman aku suka dong sama Devi kata gitu. Nama aslinya siapa? Itu nama aslinya Dani kata gitu. Bilangin sama dia jangan suruh dandan deh, aku mau sama dia. Ih gila kali ya, emang kita mesti ngadu batok. Ya aku nggak mau, nggak bisa, walaupun dipaksa nggak bisa. Jadi udah sukanya sama cowok aja? Iya. Oke. Kejadian unik apa yang pernah dialami selama kerja di dunia malam? Beraneka ragam, Seperti? suka dan duka. Dukanya kayak begini. Suatu hari teman aku pernah bilang ya, senior ya, hati-hati dunia malam itu keras. Di sini pernah ada ngalamin di Taman Lawang, pernah dibawa dengan 4 berondong, tapi dia dibunhai gitu ya. Masa ya sih, apesnya aku, besoknya aku dapet. Jadi mobil berhenti, sosok jual mahal deh ya, sosok kasih punggung ya gitu ya. Sini dong, aku lihat, aduh anak malaikat nih cakep, masuk. Pas aku lihat ke belakang, udah ada 3 orang. Terus? Ya udah, aku kelarin tuh satu-satu tuh. Dikasih deh tuh. Ntar dulu, perjanjian kan satu orang 50.000 kan gede ya, zaman dulu ya. Satu orang 50.000, 4 orang udah 200.000. Isabella dan Rosalinda Iya, deh. Isabella. Begitu deh ya, terus udah ya. Tapi keluar semua. Kelewong semua kelar. Kelewong semua. Kelar. Udah dong. Itu namanya wig udah di sini poninya, kuncirannya udah di sini ya kan, dengan susah payah kan kita ngesong kan, tahu sendiri dalam mobil pula ya disiksa deh BDSM begitu, udah disiksa. Aduh, terus gini, mana bayarannya? Aku udah mau turun gitu ya. Kata dia, oh mau bayaran, oke, belakang gitu ya. Dikeluarin lah celurit. Mau uang, mau turun apa mau celurit? Oh enggak, aku mau turun aja. Ya udah dari Kuningan ke Taman Lawang aku jalan kaki dengan mata-mata berair gitu. Gitu. Berair itu kenapa? Nangis. Kok gue sih yang dapet sialnya gitu loh. Kirain mata berkaca-kaca bekas itu sperma. Pejong gitu. Kalau pejong ceritanya ada Ditelen. lagi. Bukan. Diapain? Ini gigi Om Pimpalium Gambreng itu karena sperma nyelip-nyelip di sini. Oh. Jadi ompong. Ember. Aduh. Madam, sejak kapan Madam merasa berbeda dengan laki-laki lain dan akhirnya memilih menjadi seorang transpuan atau transgender? Jujur,
aku ini kan terlahir jadul ya. Ah, Aku merasa sejak kecil memang mungkin terlahir udah perempuan ya. Cuman salah aja penempatannya gitu. Kenapa harus di tubuh ini? Kenapa harus ada kelonengannya gitu loh? Kenapa nggak kue apem? Harus kue putu gitu loh. Mungkin udah salah kali mungkin ya. berarti waktu Tuhan niup rohnya, wah, Ember. sebenarnya perempuan. Perempuan. Cuman salah Bentuk, salah masuk. masuk ke badan. I see. Tapi kan kita nggak boleh lagi. Iya, Nggak iya. boleh lagi mengeluh gitu loh. Betul. Tapi kita Ma harus udah terima. operasi semua? Blondie. Ma, tapi Ma mau dioperasi? Udah tuwir ya, udah Nggak mau. tanggung, udah Ya, nggak mau. jangan lah ya. Jadi gini loh, Karena sebenarnya yang aku tahu katanya kalau kita mau menambahkan nggak apa-apa, asal kita jangan mengurangi. iya benar. Jadi gini ya, memang aku terlahir dari keluarga yang Islamnya agak-agak taat ya, sama orang kulon loh, Iya. ya secara kan ya. Jadi kamu mau jadi apapun tapi satu Jangan dipotong. dibuang, dan kamu kalau mau lagi menghadap Sang sang Ilahi. ilahi harus berpakaian seperti laki-laki aja. Tapi Ma ada tetik adi? Adindul. Oh, itu apa? Disuntik silikon apa pasang? Kok songong banget sih itu tetik adinya? Kenapa? Kan kalau yang tetik adi bener kan adanya di sini, Ma adanya di sini. Ini kan digencet tuh. Susana, rempong deh. Susana, coba lihat Soalnya- dalam Susana. Segini kan Susana. Nggak ada. Tuh. Songong banget itu. Itu apa? Kenapa? Disuntik Iya. silikon. Iya. Bukan bukan apa sih? Bukan apa sih? Implan. Bukan implan. No, silikon. Di sini. Oh, Kalau lihat di bawah tuh pentilnya. namanya Makan lagi. Coba sini. kalau Yang di cewek bawah kan di tuh sini. enggak. Itu di sini. Iya, Yang situ. di bawah tuh apa namanya? Iya, itu. Apa? Iil. Ember. Kalau Eke bukan. Itu di sini yang di bawah tol gitu. Kenapa Ma akhirnya memutuskan untuk membuat payudara? Tuntutan ya. Tuntutan siapa? Tuntutan aku untuk para penggemar. Oh. Iya dong. Kesenangan sendiri untuk kesenangan diri Iya, sendiri. muka manis kalau ini rata. Jadi kan orang kagak ada buat mainannya. Oh. Ember. Oke. Tapi titik dia itu nggak mulus, burik. Enggak apa? Nggak mulus. Nggak Kenapa kayak nggak iya mulus? cucok tuh. Iya ya? Ember. Ya kan aku cewek. Emang iya? Iya, aku cewek. Cewek beneran? Cewek bener. aku. Emang iya? Iya. Kenapa, Madam? Enggak. Aku pernah bilang sama kemarin ya, kalau ketemu Nikin mau gimana? Mau diliatin aja gitu. Ini udah aku liatin. Boleh kan? Boleh Ya dong. udah. Boleh. Madam, dengan Madam yang udah seperti ini, keluarga Madam nerima atau enggak? Ngomong masalah keluarga, aku bisa berlinang air mata loh. Kenapa? Aku lebih dekat sama ibu. Jadi walaupun bapak aku melarang, tapi ibu menerima. Jadi semua keluarga udah menerima. Apalagi aku udah bisa mencari uang sendiri gitu ya, tidak menyusahkan keluarga. Mereka menerima. Mereka masih ada nggak? Ibu aku udah meninggal. Bapak? Bapak juga. Bapak lebih dulu, baru ibu menyusul. Ya udah. Apa yang bikin Madam kalau mengingat mereka, Madam jadi sedih? Karena dua-duanya waktu mereka sarakatul maut di pangkuan aku. Waktu mereka sarakatul maut di pangkuan aku. Jadi di situ aku tahu bahwa mereka itu sayang sama aku. Dia tidak mau berpisah sama aku. Walaupun mereka menolak orientasi seksual saya, tapi sesungguhnya dia sayang sama saya. Jadi dua-duanya sarakatul mautnya aku tahu gitu. Jadi kalau cerita tentang orang tua nggak kuat rasanya. Madam punya adik atau kakak? Jadi gini, sepeninggal ibu itu kan aku keluarga besar ya, 10 bersaudara. Aku anak nomor 6. Jadi kita kan memang dari keluarga yang ya gimana lah. Ibu, bapak meninggalkan rumah, tapi kan di situ ada kakak laki-laki saya, ada di atasan saya menempati tempat itu. Jadi saya mesti kemana ini? Saya masih bersyukur ada adik saya. Ya udah kamu ikut saya, adik saya dengan 4 orang anak. Tapi kamu mau nggak kita rame-rame di sini gitu? Jadi
ya udahlah aku mau ikut mereka. Jadi hidupnya, meninggalnya saya, mereka yang urus. Oke. Ya seperti itu. Pernah dikucilkan, dibully? Kalau transpuan, aku rasa untuk masalah bullying ya, setiap detik, setiap menit, setiap waktu tuh udah pasti dibully. Kita keluar dari pintu rumah aja udah pembulian, diskriminasi itu sudah ada gitu. Tapi kalau untuk keluarga sendiri tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Yang penting keluarga, Madam. Iya. Kalau orang lain nggak usah dipikirin. Iya. Jadi keluarga semua menerima Iya. dengan segala apapun konsekuensinya. Cuma satu kakak saya yang perempuan ada sih yang nggak nerima adiknya seperti ini. Tapi aku bilang 1000 waria itu pasti ada, bukan jadi adik kamu aja atau anak ibu bapak saja yang seperti aku. Di luar sana masih banyak. Walaupun aku dibunuh sekalipun, tetap status aku seperti ini, tidak bisa berubah begitu ya. Oh, kakak aku pasti mencah-mencah. Dia mencah-mencahnya apa? Karena aku suka colongin bajunya buat mejeng gitu. Jadi dia senewan gitu loh. Oke. Nah, Madam, sekarang kan Madam profesinya ini adalah pekerja seni juga ya. Iya. Apa yang Madam kerjakan sebagai pekerja seni? Kalau buat saya pribadi, seni itu sebagai penjembatan ya. Dari seni kan kita bisa dipanggil untuk tolong dong make upin teater gue gitu ya. Walaupun seni teater kan beda dengan seni layar kaca ya zamannya sekarang ya. Jadi ya udahlah. Jadi dari seni saya bisa segalanya. Jadi di seni juga di teater saya bisa. Enggak, di teater itu Madam itu bekerja sebagai makeup artisnya atau Pemain. bekerja sebagai pemain? Pemain. See. Saya pemain. Teater itu adanya di mana? Di perwilayah ada ya. Di mana? Biasanya. Jakarta Barat, Selatan, Timur, Utara. Jadi itu kalau ada. misalkan ada yang mau ngeliat Madam main teater ini kita harus kemana? Kalau untuk tahun-tahun kemarin sebelum ada Covid kan kita ada festival teater Jakarta. Tapi kalau untuk sekarang kita paling virtual aja sih. Oh, virtual. Iya. Besar nggak bayaran untuk bekerja di teater ini? Teater kan bagi saya tuh bukannya masalah. Passion. Bukan masalah mencari uang ya. Passion. Iya. Hobi. Iya, hobi dan kepuasan batin tersendiri ya. Bayarannya kecil gitu. Yang penting dapur ngebul udah cukup lumayan. Oke. Katanya juga suka pentas di Ismail Marzuki ya? Iya. Kita kalau ikut festivalan, terus kita masuk, kita diadu lagi tuh sama anak selatan, anak itu gitu loh. Tapi mohon maaf ya, semuanya waria kah atau ada macam-macam mix aneka ragam? Gini, kalau untuk di teater aku sekarang Sanggar Seroja, semuanya transpuan semua. Semua transpuan? Semua transpuan. Oke. Tapi kan kalau di teater lain kan kita juga kan nggak tahu. Oke. Beda casing aja mungkin ya, mungkin ada juga ya. Oke. Emberan. Emberan. Nah, awalnya gimana sih bisa masuk dunia teater dan buka usaha kuliner seperti sekarang? Gini, masuk teater aku kan dari SMP juga tuh. Di rumah, kebetulan kan di rumah kan ada Karang Taruna ya zaman dulu ya. Di situ ada bidang keseniannya teater. Aku ikut teater gitu. Jadi aku teater juga pertama sepintas selalu aja gitu. Cuci-cuci mata ngeliat berondong cakep. Emang aku udah Badung sih ya. Ada satu sutradara membuat sebuah lakon berjudul Ruang Rias yang dimainkan dengan 3 gender, perempuan, laki-laki, dan transpuan. Nah, kebetulan dalam 3 gender itu yang aktif tuh transpuan. Jadi kita booming lewat situ gitu loh, lewat lakon Ruang Rias itu gitu. Terus aku bilang sama saudara aku, "Bang, bagaimana kalau aku ini membuat sanggar gitu loh." "Oh, pantas. Ya udah, kita bentuk teater Manikin. Nah, sekarang bermetamorfosa menjadi Sanggar Teater Seroja." Oke. Di teater Seroja ini udah berapa banyak orang yang ikut? Anggota tetapnya Anggotanya? sih 12 ya. 12. Cuman sahabat-sahabat Seroja ada gitu. Dan kebanyakan mereka transgender. Transgender. Oke. Transgender. Tempatnya di mana itu teater Seroja? Di perkampungan Kumus Asia Tenggara, Kampung Duri. Kampung Duri. Iya. Madam belajar masak dari mana? Atau memang Madam dari kecil udah hobi masak? Gini, aku kan congcot ya. Aku suka jahit, suka juga masak. Tapi aku lebih condong ke prostitusi kan, lebih sukanya. Jadi bakat ini
penyesalan sih belakangan ya. Kalau duluan mah kan namanya pendaftaran. Ibu yang suka jual kue, jual masak kue gitu ya. Nah suatu saat Sanggar Seroja memberikan UMKM kepada anggotanya dengan mikro yang sangat-sangat mikro gitu, cuma 500.000. Bayangkan bagaimana 500.000 ini menjadi apa sih? Ya, besar. Nah yang gitu ya, Ya. untuk membutuhkan kehidupan kalian masing-masing gitu ya selama COVID. Ya udah aku bingung. Aku ngomong ke adik aku, ya Hel, aku dapat dana nih 500, kita usaha apa ya? COVID begini kan, ya tahu sendiri deh ya keadaan keluarga ya. Ya udah akhirnya kita bongkar-bongkar lagi, ada resep ibu gitu ya. Oh ada kelapa tart, oh ada lapis tanpa non tepung ya, lapis syurga non tepung gitu ya. Jadi yuk kita coba yuk. Tapi syukur alhamdulillahnya ya ada aja gitu ya. Ada aja yang beli ya. Oke. Aku juga berpikir pengen endorse ke Nikita Mirjani, takut mehong. Oh enggak dong, kalau UMKM endorse itu free for free. Ya, Free. cuman aku nggak tahu mesti kemana gitu. Katanya juga madam bawa makanan yang mau dikasih ke aku. Iya. Ya, mana dia makanan yang mana? Let's see. Tuh kan, tuh. Iya, maaf. Ini masak sendiri ini. Iya. Oh, oke, coba kita lihat ya. Ini leker Holland, ini lapis surga namanya. Lapis surga. Soalnya makannya seperti di surga kalau makan yang ini. Oh, ini namanya apa? Leker Holland. Laker Holland. Ini buat Iya. sendiri ya? Iya. Oh, oke. Bahan-bahannya tapi premium kan? Iya, benar. Oh, ini masih hangat nih. Iya, aku buat. Nah, Masih hangat. apa bantalan ya? Masih hangat, Mas Hangat. Nah, ini lapis surga. Oh, wangi banget ini. Ini lapis surga. Ya, ini lapis surga. Iya. Ini baru bikin banget ya? Masih hangat. Iya, masih anget. Wangi. Makanya tadi agak telat. Wanginya gitu. enak, wanginya enak. Yakin? Yakin wanginya Nggak enak. peres? Ini kalau mau beli semua ini yang Madam bikin ini belinya di mana, Madam? Kan ada Instagramnya. Apa Instagramnya? Dapur Madam Coba Seroja. ngomong di sini. Instagramnya Dapur Madam Seroja. Nah, ini harus disupport ini UMKM yang dibikin secara langsung pakai hati yang paling terdalam. Pasti Iya, rasanya enak dibuat banget. dengan rasa cinta. Nah, dibuat dengan rasa cinta yang bikin Nah, Madam. ini clapper tart nih Seroja. sebenarnya. Aduh, mesti makan dingin-dingin. Oh, oke. Ini endure. Jadi kalau bikin ini berapa modalnya? Kalau ini sih di 50-an ya. Ini 50.000. Iya. Oh, terus dapat untungnya berapa? Kita jual kan di harga 80. Dari 30 untungnya. Iya, soalnya kan kita mikirin gasnya, Iya. mikirin tenaganya, Iya, seperti iya. itu. Oke, Cuman yang best seller yang agak mahal yang ini. Ini berapa Madam jual? Aku jual 275. Ini ya. Ukuran medium. Karena bikinnya juga agak susah kali Iya, ya. dibuat rasa cinta, potong susah deh. Iya, bener. Aduh, kalau udah makan ini kalau nggak ketagihan bohong aja deh. Cobain ya nanti Iya. ya. Habis syuting aku try. Cucu amat itu, langsung aja deh ke kalau Apa keinginan Madam yang belum terwujud sampai detik ini? Oh, keinginan yang terwujud sampai detik ini apa ya? Apa? Apa ya? Punya mimpi? You have a dream? Punya mimpi, aku ingin hidup gini. Aku ingin kalau matinya tidak ingin membuat orang susah, tidak mau dikasih sakit, langsung les. Langsung Jadi hilang aku aja tidak, gitu. jadi aku tidak mau ngeribetin keluarga, ngeribetin sahabat-sahabat, teman-teman. Udah itu aja impian Udah, aku. itu impiannya. Impiannya itu aja. Nggak mau bikin orang susah Nggak mau bikin dari orang kematiannya, susah. Iya. Madam. Iya, nggak mau Seroja. bikin orang repot. Madam, hal tersedih apa yang pernah Madam Seroja alami selama hidup? Hal tersedih, kehilangan orang tua. Karena aku tidak pernah mau mendengar nasihatnya gitu. Kehilangan orang tua, karena aku tidak pernah mau mendengar nasihatnya. Kalau aku mendengar nasihatnya nggak mungkin aku seperti ini gitu ya. Mungkin transpuan di luar sana yang bernasib lebih dari aku tuh banyak ya. Tapi aku sih bahagia dengan nasib aku seperti ini. Udah, kita jalanin aja deh. Betul. Yang penting aku bahagia, adik-adik aku, keponakan-keponakan aku masih sayang sama aku. Ya, yang penting sehat ya, Madam. Iya. Hidup itu kan pilihan. Madam Iya. yang sudah memilih hidup seperti Iya. ini, ya Madam harus jalani dengan sukacita. Iya. Aduh, kalau mikirin hidup ya, terjerumus ke lembah hitamnya Bude, ke dunia Nana Mardiananya oke. Pernah ngalamin juga. Ini kan Madam kan sekarang umurnya berapa? 51. Kira-kira mau sampai berapa umurnya?
Kalau 60 udah dapat bonus kali ya, 60 makanya ya. tuh kan pada ketawa kan. Kalau 60 bonus udah bonus kali ya. Berarti Jadi 9 tahun lagi nggak kelamaan. jengong mungkin lebih deh. Biar bertobat dulu. Biar bertobat dulu. Ya 61 lah. Iya. Ih, jangan ditentuin Kel, rempong ya. Jangan ditentuin Takut tiba-tiba besok kemetong Ya, gimana? gimana dong? Ya gimana ya? Emang Madam belum berbuat baik, emang belum ada hal yang Masih kurang. Masih kurang. Masih kurang. berarti Oma Madam mau bertobatnya kayak gimana? Apa yang mau bertobatnya? Melakukan ibadah-ibadah. Terus aku memberikan kebaikan-kebaikan, udah itu aja sih. Itu aja ya. Tapi ini menebus dosa yang pernah aku perbuat sama orang tuaku. Oke. Itu aja. Oke, Madam, last one. Ada nggak yang mau Madam ungkapin untuk almarhum kedua orang tua? Sekarang anaknya aku sudah menjadi lebih baik, sudah bisa mendengar nasihat yang pernah ibu bapak saya berikan. Apa? Hah? Kok Gak apa-apa. Kalau menangis itu terkadang bisa membuat kita menjadi lebih lebih memang tenang. keadaan lagi terpuruk ya. Sampai waktu kita mau menjelang Ramadan, aku belum sempat ke makam orang tua aku karena ya udahlah, Kenapa? aku nggak pernah mau bilang. Kenapa dong? Dan Sama yang aku tahu. bilang lah. Nggak ada duit. Aku nggak mau belas kasihan di orang. Aku nggak mau belas kasihan di orang. Emang di mana makamnya? Jangan nangis, don't cry. Mana tisu? Oh, don't cry. Kenapa? Nggak ada. Emang jauh makamnya? Di mana makamnya? Dibilang jauh tidak, tapi ya udahlah, di kampung halaman. Udah berapa tahun Madam nggak ke makam? Bisa dibilang 3 tahun. 3 tahun. Di mana emang makamnya? Daerah Banten. Deket dong. Iya. Tapi kendalanya adalah, Itu seperti itu. Madam, kalau aku boleh tanya sekali lagi, Kaget gue. terakhir. Iya. Berapa sih penghasilan Madam dalam 1 bulan? Kalau dibilang untuk cuma dapur ngebul aja, ya udah pasti tahu Ya, lah. nggak tahu aku. Nggak bisa diprediksi. Berapa? Nggak bisa diprediksi. Kira-kira. Nggak bisa diprediksi. Ya, kira 500 bulan ada. Ya itu pun untuk menyambung hidup 500. Sekarang ya. kontrak. Kan aku udah bilang aku tinggal sama adik aku. Adek, berarti nggak ngontrak ya? Nggak ngontrak. Aku bersyukurnya. Untungnya aku masih ada adik yang mau menampung aku. Gitu. Walaupun keadaan mereka juga seperti itu. Jadi kita berbisnis UMKM aja. Ya. Oke. Terus apa lagi yang mau disampaikan Oma, Madam? Itu aja. Gak apa-apa ya aku liatin ya aku. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Dari kemarin juga aku bilang aku cuma ngeliatin Nikita Mirjani. Nggak apa-apa. Puasa nggak? Alhamdulillah. Lebaran mau kemana? Pulang kampung. Ke Batam? Ke Batam, ke Banten. Iya, ke rumah ibu bapakku. Rumah ibu bapak. Ada duitnya? I don't know. Mungkin kalau Tuhan memberikan rezeki ada, ya udah pun. Mau duit dari aku nggak? Aku lihat. Hah? Mau nggak? Aku nggak mau nyusahin orang. Mau nggak? Mau nggak? Tato? Jangan nangis ya, cengeng banget. 2. Bukannya cengeng, memang kalau masalah orang tua ya seperti ini gitu. Jadi Jangan nggak dong, itu bercanda Oma. Oma lagi. Udah kayak nenek-nenek lagi sih. Eh, Nggak sih nggak namanya Madam Oma kan deh. itu aku bilang gigi aku nggak ada, jadi aku mesti pakai masker biar nggak kelihatan tubret. Aku kasih duit ya. Dari sini aku kasih duit nanti buat Madam Soroja. Biar Madam Soroja bisa berlebaran bareng dengan keluarga orang tua di Banten sana. Oke? Yakin. Yakin lah, Terima yakin. kasih.
Boleh peluk. Sehat-sehat ya, Madam. Ya. Sampai ketemu lagi. Akhirnya ketemu juga loh, bener deh, seriusan. Nanti dari siapa gitu nanti aku kirim via transfer ya. Oke? Ya udah kalau begitu, udah jangan nangis lagi. Udah tua juga. 51 tahun. Katanya ada yang bilang belum tua gitu. Iya. Hot mama. Iya, katanya. umur itu doesn't matter lah. Ada yang bilang Age is milf doesn't matter. gitu, ada yang bilang milf. Ada yang bilang milf. Ada. Waduh. Mana tuh orangnya tuh? Oke lah kalau begitu, Madam Saroja terima kasih sudah mau mampir ke Night with Nikita. Sehat-sehat terus. Iya. Jangan dipikirin, udah jalanin aja hidup sebisa mungkin. Oke? Aku juga berterima kasih sudah dipanggil ke acaranya. Ya, sama-sama. Oke lah kalau begitu kita akhiri dulu. Tapi sebelum kita akhiri ada sedikit quotes. Hidup tidak selalu tentang kebahagiaan diri sendiri. Tetapi hidup memberi manfaat untuk sesama akan lebih bermakna. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bisa saling membantu satu sama lain dalam segi apapun itu. Yang penting harus ikhlas. Ya. Dan diberikan sama orang yang benar-benar tepat. Oke, Nikita Mirzani pamit. Madam Saroja pamit. Terima kasih sudah menyaksikan A Night with Nikita Mirzani. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.